Metro City. Persis seperti yang diperkirakan oleh Austin bahwa rombongan Jerry yang terdiri dari Jari, Daniel, Ryan, Rico, Arslan dan Harry tiba di Metro City tepat pukul 9 pagi. Setelah mengantarkan sahabat-sahabatnya itu untuk beristirahat di Hotel Mutiara, Jerry lalu mengendarai mobilnya menuju perumahan menengah ke atas Metro City di mana Draco bertempat tinggal untuk mengantar Clara yang tampak sangat kelelahan sekali. Begitu Jerry tiba di rumah 2 lantai itu, Bibi Roxana dan Draco tidak mengizinkan Jerry untuk kembali ke Hotel Mutiara. Dengan terpaksa Jerry pun menuruti keinginan orang tua angkatnya itu dan segera memejamkan mata di kamar miliknya yang memang disediakan oleh Draco. Baru saja Jerry akan tertidur, tiba-tiba ponselnya menerima pesan dari Tuan Sham. Dengan sangat malas, Jerry akhirnya membuka juga pesan suara itu. Tuan muda, tadi anak buahku mengatakan bahwa ada serombongan mobil menjemput seseorang di bandara dari Hong Kong. Saat ini rombongan itu menuju ke Villa Ramendra. Kata isi pesan suara dari Tuan Sham itu. Begitu mendengar isi dari pesan suara ini, seketika itu juga rasa mengantuk Jerry lenyap. Dia segera keluar kamar dan mengabarkan kepada Draco bahwa Fardi kemungkinan besar telah tiba di Megatown. Draco yang mendapat kabar dari Jerry ini segera berkata, "Jerry, kau istirahat saja dulu. Aku akan menemui Sham. Tidak perlu terburu-buru. Bukankah Jessica dan Jimmy berada di Villa Ramendra?" Kata Draco. "Baiklah ayah. Temui Tuan Sham dan tunggu saja kabar dari Jimmy dan Jessica. Jika sampai pukul 1 tidak ada kabar dari mereka berdua, jalankan apa yang telah kita rencanakan. Tempatkan juga beberapa anak buah ayah untuk mengintai segala pergerakan di rumah sakit tempat Ivan dirawat." Kata Jerry berpesan. "Baiklah. Kau tidurlah dulu barang 1 atau 2 jam. Secepatnya aku akan memberi kabar." Kata Draco. Setelah berpamitan dengan Roxana, Draco pun pergi meninggalkan rumahnya menuju ke Bukit Metro bagian utara tempat Sham tinggal. Sementara itu di Megatown tepatnya di Villa Ramendra, kedatangan Fardi disambut dengan sukacita oleh Cynthia, Evander dan Simon. Kedatangan Fardi ini bagai membawa angin segar bagi mereka yang masih setia kepada keluarga Ramendra ini. "Bagaimana dengan perjalananmu adikku, apakah lancar tanpa ada kendala?" tanya Cynthia. "Tidak ada masalah apapun, Kak," jawab Fardi singkat. "Oh ya, ayo kita ke dalam. Kau tentu sangat lelah," kata Cynthia. "Terima kasih, Kak." "Oh ya, di mana kedua orang asing yang aku kirim dari Hong Kong itu?" tanya Fardi. "Ada. Mereka sedang istirahat setelah beberapa hari ini terus-terusan mengintai Villa Patrick di Bukit Metro," jawab Cynthia. Apakah mereka menuruti perintah MU?" tanya Fardi lagi. "Ya. Mereka sangat patuh kepadaku," jawab Cynthia sambil melangkah memasuki villa peninggalan mendiang ayahnya itu diikuti oleh Fardi. "Ini adalah kamar mendiang ayah kita. Kau boleh menempatinya. Sebagai anak lelaki, sekarang kaulah yang menjadi kepala keluarga," kata Cynthia. "Aku tidak bisa tinggal di kamar ini, Kak. Hatiku terasa sangat sakit. Apalagi aku tidak sempat bertemu dengan ayah sebelum dia meninggal," jawab Fardi dengan wajah murung. "Justru karena itulah kau harus tinggal di kamar ini. Agar kau merasakan sakit, penyesalan dan kemarahan. Dengan begitu, setiap hari yang ada di otak MU itu adalah balas dendam, dendam dan dendam," kata Cynthia memanas-manasi. "Baiklah, Kak. Aku akan menurut saja apa katamu. Oh ya, bagaimana dengan Robin mantan suami MU itu?" tanya Fardi. "Saat ini dia masih berada di Villa Patrick. Aku hanya menunggu MU kembali ke Megatown ini untuk menjalankan rencananya," jawab Cynthia. "Sebenarnya apa gunanya ular itu bagi kita, Kak? Apa kau yakin kelak dia tidak akan membelit kita di kemudian hari? Aku menduga bahwa Robin ini sedikit pun tidak bisa dipercaya. Makanya untuk kali ini kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh mendiang ayah kita," kata Cynthia. "Terlalu beresiko, Kak. Memelihara ular berbisa seperti ini jelas sangat beresiko," kata Fardi mencoba meyakinkan kakak perempuannya itu. "Memang akan selalu ada resiko. Tapi kau sendiri sadar bahwa kau masih buta dengan kekuatan lawan MU. Apalagi ternyata Jerry William itu ternyata masih hidup.
Untuk melawan Daniel dan Rian yang hanya seorang bawahan saja, ayah kita sampai mati bunuh diri. Apalagi jika pentolan dari perusahaan itu masih hidup. Dapat kau bayangkan betapa sulit bagi kita untuk membalas dendam. Ingat Fardi, peta kekuatan musuh ada di tangan Robin. Jika kita tidak memanfaatkan ini, maka kita akan berada di kegelapan dan akan tersesat. Kata Cynthia. Kita harus bergerak secara perlahan, Kak. Bagaimanapun, kita tidak boleh asal seradak seruduk saja. Ibarat menanam pohon. Aku harus memulai dari awal di negara ini. Melebarkan sayang dan memperbanyak koneksi. Memang kita memiliki dana yang cukup. Tapi jika hanya mengandalkan itu, sama saja bunuh diri. Kita harus menjalankan bisnis kita di Hotel Mega. Kumpulkan kekuatan lalu bergerak untuk membalas. Kata Fardi. Apakah kau ingin menunda balas dendam kepada Daniel, Rian dan Jerry William ini? Ingat Fardi. Sudah terlalu banyak nyawa yang melayang di tangan mereka. Ayah mati bunuh diri karena ulah mereka. Hidden keponakan MU dibunuh oleh tangan Jerry sendiri di Megatown. Apakah bisa bersantai-santai lagi? Tanya Cynthia. Cara berpikir MU sama seperti mendiang ayah. Berbuat dulu baru berpikir. Jangan terlalu menyulut api dendam MU, Kak. Kalau semuanya kacau, maka tak ada jalan untuk lari. Kita harus mencetak lebih banyak uang, merekrut orang-orang bayaran. Hanya dengan menyusun kekuatanlah peluang untuk memenangkan pertarungan ini akan terbuka dengan sangat lebar. Kata Fardi menjelaskan. Saat ini kita harus mengumpulkan sisa anak buah mendiang ayah yang sempat kabur. Tanpa anak buah, tidak akan ada yang namanya Tuan Besar. Lalu bagaimana dengan rencana kita untuk berpura-pura mencukik Robin? Tanya Cynthia. Kita lakukan sore ini. Suruh Robin untuk membuat mabuk anak orang-orang yang mengawal villa itu. Setelah itu, kita bergerak menyerbu villa itu. Kata Fardi. Baiklah. Aku akan menghubungi Robin nanti. Tanya Cynthia. Kita lakukan sore ini. Suruh Robin untuk membuat mabuk anak orang-orang yang mengawal villa itu. Setelah itu, kita bergerak menyerbu villa itu. Kata Fardi. Baiklah. Aku akan menghubungi Robin nanti. Kita harus membuat seolah-olah itu adalah seperti benar-benar penculikan. Kalau bisa, bunuh saja orang tua bau tanah Aaron Patrick itu. Jika hanya tinggal anak haram itu, maka dapat dipastikan seluruh aset milik keluarga Patrick akan jatuh ke tangan kita. Kata Cynthia bersemangat. Di dalam otaknya kini hanya membayangkan keberhasilan membolot seluruh harta kekayaan milik keluarga itu dengan menjadikan diri Robin sebagai alat tukar. Suruh Jessica dan Jimmy untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dia akan mengetuai orang-orang kita untuk menyerbu ke Villa Patrick sore ini. Aku ingin beristirahat dulu, Kak. Kata Fardi. Ya. Kau istirahat saja dulu. Aku kan mengatur segala sesuatunya. Kata Cynthia lalu segera keluar dari kamar itu untuk memberikan waktu istirahat yang cukup kepada adiknya yang baru tiba dari Hong Kong itu, Metro City.